Halo semua, di sesi ini kita akan belajar mengenai creativity and innovation. Sesuatu yang sering sekali kita dengar dan digaungkan, bicara mengenai kreativitas dan inovasi. Ya, kreativitas adalah kemampuan untuk mewujudkan ide yang baru. Sementara inovasi adalah penerapan praktis dari ide yang kreatif tersebut. Nah, lalu perbedaannya apa? Di sesi sebelumnya kita sudah bicara banyak mengenai kreativitas, apa yang memantik ide-ide kreatif, lalu apa bedanya antara kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah timbulnya ide baru, sedangkan inovasi adalah pengimplementasian ide itu sehingga dia bisa berdampak, mengubah lingkungan atau mengubah dunia. Ya, bayangkan seorang Elon Musk, dia membangun atau menciptakan sejumlah karya-karyanya, salah satunya brand mobil Tesla. Nah, kreativitas dia yang memunculkan ide-ide yang baru tidak berhenti sampai di situ. Dia berinovasi, mengimplementasikan idenya dalam sesuatu yang terwujud, gitu, sehingga dapat mengubah lingkungan atau dunia. Itu hanya salah satu contoh saja. Kita pun dapat berinovasi dari ide-ide kreatif yang kita miliki untuk mengubah atau uh, memperbaharui sesuatu di sekeliling kita. Nah, kreativitas membelah batasan dan asumsi, ya, sesuatu yang out of the box dan membuat koneksi pada hal-hal lama yang tidak berhubungan tapi bisa jadi sesuatu yang baru. Nah, inovasi mengambil ide itu guna menjadikannya produk atau service atau suatu produk yang nyata, ya. Ada yang produk itu kita bisa sebut dengan tangible dan intangible. Tangible itu yang berwujud, yang produk yang bisa disentuh yang berupa fisik gitu. Yang intangible itu yang produk yang sifatnya bukan fisik, bisa seperti jasa atau layanan tertentu. Nah, jadi inovasi mengambil uh, ide dari kreativitas tersebut yang membuat koneksi antara hal-hal lama yang tidak berhubungan tapi bisa jadi sesuatu yang baru. Nah, itu dijadikan jadi sesuatu produk, apakah itu tangible atau intangible. Nah, persamaannya apa? Sama-sama berhubungan dengan gagasan baru. Sama-sama bisa membawa perubahan terhadap lingkungan. Dan kreativitas serta inovasi juga sama-sama menghasilkan added value, nilai tambah bagi produk, ya. Jadi keduanya sama-sama penting karena melahirkan gagasan baru, membawa perubahan dan menghasilkan nilai tambah. Nah, bagaimana hubungan antara kreativitas dan inovasi? Sebetulnya kreativitas dan inovasi ini merupakan sebuah proses yang berurutan. Nah, Carol Kinsey Goldman, PhD, dia pernah memaparkan dalam Creativity in Business bahwa creativity itu adalah bringing into existence an idea that is new to you, menghadirkan gagasan yang baru dari dalam diri kita. Dan innovation adalah the practical application of creative ideas, aplikasi praktis dari ide kreatif tersebut. Jadi sebetulnya ini suatu proses dari proses kreatif ke inovasi sehingga menimbulkan perubahan. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita bicara kreativitas, bicara inovasi dan bahwa proses kreatif itu eh, berurutan gitu ya, dari proses kreatif menuju ke inovasi hingga menimbulkan perubahan. Tentu ada orang-orang kreatif di balik ide-ide eh, kreativitas yang diwujudkan sebagai inovasi itu. Dan mereka adalah yang kita sebut sebagai creative people, orang-orang yang kreatif. Nah, di sesi-sesi sebelumnya saya pernah memaparkan bahwa pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang kreatif. Kita memiliki kreativitas dengan style, dengan cara yang berbeda, tapi pada dasarnya kreativitas itu adalah sesuatu yang bisa dilatih, sesuatu yang bisa dibangun. Lalu ketika kita ingin membangun dan melatih diri menjadi
orang-orang yang memiliki karakteristik kreativitas ini, sebetulnya apa sih karakteristik orang yang kreatif itu perlu kita ketahui untuk kita bisa belajar melatih diri. Nah, ciri-ciri orang yang berpikir kreatif itu biasanya umumnya dia sensitif terhadap masalah-masalah. Karena biasanya orang yang kreatif itu hadir dengan solusi gitu ya, memberikan problem solving. Nah, kalau dia mengajukan suatu solusi atas suatu masalah, maka kecenderungannya dia sensitif terhadap masalah tersebut, peka gitu. Kemudian yang kedua, mampu menghasilkan sejumlah ide besar. Hal ini bisa terjadi dalam diskusi, perbincangan, dalam teamwork, kerja kelompok, atau dalam pekerjaan, bahwa kita menemui bagaimana kadang ide-ide besar bisa muncul gitu ya, dari diskusi atau teamwork kita dengan rekan-rekan kita. Nah, di situ kita melihat ciri-ciri orang yang berpikir kreatif. Kemudian juga fleksibel. Mereka yang berpikir kreatif juga fleksibel dan menunjukkan keaslian, genuine, sesuatu yang menunjukkan keasliannya dan mau mendengarkan perasaan. Maksudnya biasanya gagasan juga bisa mengetuk ketika kita membuka diri untuk mendengarkan orang lain. Dari situ kita kadang memperhatikan ada suatu masalah, mungkin juga dapat mengajukan suatu solusi atau melatih kerangka berpikir kita apabila menghadapi masalah seperti ini, berarti solusinya seperti apa. Nah, ciri kreatif lainnya adalah keterbukaan pada gejala bawah sadar. Jadi awareness gitu ya. Ketika kita melakukan suatu aktivitas misalnya, kita punya awareness akan sesuatu yang kadang muncul ide dari awareness atau kesadaran kita itu. Lalu yang ketujuh mempunyai motivasi. Ya. Mereka yang kreatif itu punya motivasi yang terus dibangun, yang mendorong mereka untuk melahirkan kreativitas-kreativitas berikutnya. Dan bebas dari rasa takut gagal. Nah, ketika kita melatih diri untuk kreatif, maka kita juga harus melatih diri untuk menerima kegagalan ya. Jadi kadang kita bereksperimen atau mencoba suatu ide, gagal, kita coba lagi, gagal, coba lagi, dan seterusnya. Karena dari kegagalan yang dialami itu, kita sebenarnya sedang mempelajari dan sedang merangkai bagaimana cara-cara atau pendekatan terbaik untuk suatu ide dan inovasi yang sedang dibuat. Kemudian mampu berkonsentrasi. Maksudnya adalah orang-orang kreatif, dia tidak hanya melahirkan ide dalam pikirannya, tapi juga berusaha untuk menuangkan itu, mempraktikannya menjadi inovasi. Dan untuk bisa menuangkannya, juga mewujudkannya, biasanya kita perlu fokus dan berkonsentrasi dengan apa yang perlu dilakukan. Dan ciri orang yang berpikir kreatif juga menunjukkan kemampuan memilih, ya. Karena tidak semua opsi yang tersedia bisa kita ambil. Nah, biasanya orang-orang yang kreatif melatih cara berpikirnya dari bagaimana dia memilih dari sekian opsi untuk dia bisa fokus dan berkonsentrasi pada pilihannya. Sehingga ketika dia fokus, berkonsentrasi, ya bisa menggali lebih dalam dan menghasilkan suatu inovasi. Nah, selanjutnya, itu sebelumnya tadi adalah menurut Lancet dari Endang Supardi 2004. Lalu kita lihat, ini ada karakteristik atau ciri juga dari manusia yang punya pemikiran kreatif yang kurang lebih sejalan dari Eru seperti teori sebelumnya. Ya, ini ciri pemikiran kreatif menunjukkan bahwa seorang melihat sesuatu dengan cara yang tidak biasa, ya. Seeing through different eyes gitu, melihat sesuatu dari kacamata yang berbeda. Nah, nanti teman-teman di sesi praktikum juga akan belajar
tahapan melatih kreativitas setelah tahapan pertama asking the right question, belajar bertanya. Tahap keduanya itu adalah look, melihat sesuatu dengan cara yang tidak biasa, sesuatu yang ada di sekeliling kita yang sebetulnya memberikan gagasan dan ide-ide baru. Nah, itu salah satu ciri dari pemikiran kreatif. Ciri dari pemikiran kreatif yang kedua adalah keingintahuan, ya, curious. Jadi ada rasa ingin tahu. Kenapa ya? Oh, bagaimana kalau seperti ini? Dan seterusnya. Lalu menerima dan menyesuaikan yang kelihatannya berlawanan. Kadang-kadang kita menolak sesuatu yang sifatnya berlawanan gitu. Tapi butuh pemahaman untuk kita melihat dahulu apa yang berbeda atau berlawanan itu, menyesuaikan apa mungkin misalnya dari sesuatu yang berbeda itu akan muncul suatu ide dan gagasan baru. Nah, namun jika itu memang bertentangan dengan diri kita, ya berarti mungkin bukan itu fokusnya. Tapi ketika ternyata sesuatu yang berlawanan itu bisa memberikan ide gagasan baru, nah disitulah pemikiran kreatif kita berproses. Selanjutnya adalah percaya pada diri sendiri. Kita tidak mungkin bisa membangun kreativitas dan menghasilkan inovasi kalau kita tidak percaya pada diri kita sendiri. Mereka orang-orang kreatif yang berani berinovasi adalah orang-orang yang membangun kepercayaan dirinya. Kemudian juga tekun. Jadi ini berkaitan dengan yang tadi kita bicara mengenai jangan takut gagal. Karena menunjukkan bahwa kita akan tekun, fokus dengan ide yang ingin diwujudkan. Lalu keterbukaan pada pengalaman, sehingga kita juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Selanjutnya, ciri pemikiran kreatif adalah independen dalam pertimbangan, pemikiran, dan tindakan. Ya, ada hal-hal di mana kita butuh bertanya, berdiskusi, mendengarkan masukan. Namun ada waktu juga orang-orang pemikir kreatif itu independen dalam pertimbangan, pemikiran, dan tindakannya. Selanjutnya membutuhkan dan menerima otonomi. Jadi ketika dia diberikan suatu kepercayaan, maka bisa mengembangkan kreativitas di tempat di mana dia berada. Tidak hanya tunduk pada standar dan pengawasan kelompok. Ya, maksudnya adalah ya out of the box, nggak hanya melakukan sesuatu sesuai dengan standar, tapi belajar menambahkan kreasi, inovasi yang bermanfaat buat sekeliling. Nah, ciri berikutnya adalah mau mengambil resiko yang telah diperhitungkan. Ini perlu juga garis bawahi. Ketika kita bicara pemikiran kreatif itu mau mengambil resiko, perlu garis bawahi itu adalah resiko yang telah diperhitungkan. Ya, jadi resiko juga perlu kita perhitungkan. Apa baiknya, apa buruknya. Selama itu punya kebaikan yang banyak, ya kita bisa meneruskan pemikiran kreatif tersebut. Nah, berikutnya ini kreativitas sesungguhnya dalam setiap diri individu itu punya 3 komponen. Nah, ini perlu kita pahami bahwa apa sih komponen yang ada dalam setiap diri individu yang menunjukkan kreativitas itu atau membangun suatu kreativitas. Nah, yang pertama adalah expertise. Ya, expertise itu keahlian. Jadi pengetahuan bisa diperoleh secara teoritis maupun praktis. Ya, learning to learn itu adalah salah satu alat atau cara yang penting untuk menjadi expert. Ya, kita mau terus belajar. Nah, biasanya orang-orang yang kreatif punya kecenderungan komponen ini salah satunya yaitu expertise. Dia membangun keahliannya, expertise-nya baik melalui teori maupun praktik, dan learning to learn, punya kemauan untuk belajar sehingga dia bisa ahli atau expert dalam suatu hal, dalam suatu bidang. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah creative thinking skills. Ya, menentukan seberapa fleksibel dan imajinatifnya seseorang dalam mendekati masalah dan tugas-tugas.
Jadi keterampilan berpikir kreatif itu salah satu komponen kreativitas dalam diri individu. Karena untuk menjadi kreatif juga butuh keberanian, ya. Jadi keterampilan berpikir kreatif eh, itu salah satu komponen kreativitas dan berikutnya adalah motivation. Maksudnya seperti apa? Passion yang kita miliki di dalam diri kita, inner passion dan hasrat untuk eh, memberikan solusi akan suatu masalah atau memberikan ide-ide kreatif. Ini merupakan suatu komponen yang biasanya disebut motivasi intrinsik. Jadi ketika orang mau melakukan suatu inovasi atau memberikan solusi yang tidak melulu karena imbalan eksternal seperti uang ya, tapi memang karena dia punya motivasi intrinsik, yaitu di dalam diri dia tuh punya inner passion untuk solve the problem, untuk memberikan solusi kreatif. Nah, komponen ini sangat penting khususnya dalam lingkungan kerja, ya. Orang-orang yang seperti ini yang memiliki komponen expertise, creative thinking skills, dan motivation ini dapat terus bertumbuh. Dan kita perlu melatih diri untuk terus bertumbuh melalui komponen-komponen ini. Nah, sekarang kita lihat the creative person. Nah, ciri-ciri orang kreatif itu apa? Secara sederhana bisa dibagi seperti ini, tipe-tipenya. Ada 3 tipe creative person. So, yang manakah kamu? Yang pertama, the problem solver. Problem solver, tipe orang yang berupaya mencari solusi masalah dengan cara kreatif. Ya. Atau yang kedua, the artistic person. Kreativitasnya ke arah seni, dengan membuat suatu karya seni yang dekat dengan dirinya. Dia memiliki soul of the artist, ya, jiwa seni. Nah, sehingga menjadi objek yang kemudian bisa jadi produk. Jadi kreativitasnya itu menghasilkan karya, apakah itu lukisan, musik, film, ataupun mungkin proses seperti teater, pertunjukan, dance, dan sebagainya. Jadi tipe creative person itu berbeda-beda tipenya. Tadi yang problem solver, yang berusaha mencari solusi atas suatu masalah. Ada yang the artistic person, yang punya jiwa seni, yang kemudian menghasilkan karya-karya berupa produk misalnya, ataupun yang the person that adopt creativity as a lifestyle. Maksudnya adalah orang-orang yang mengadopsi atau menjadikan kreativitas itu sebagai bagian dari gaya hidupnya. Nah, dia menjadi kreatif pada pekerjaannya, tidak hanya di kantor, tapi juga di rumah dan dimanapun, dengan cara yang extrovert maupun introvert. Ya, ini 3 tipe creative person. Nah, yang ketiga ini, the person that adopt creativity as a lifestyle, dia terus mendaya gunakan kreativitasnya dalam berbagai aspek kesehariannya. Nah, selanjutnya ini ada satu contoh atau pengalaman yang terjadi di beberapa tahun lalu, di sekitar tahun 1986 ya. Nah, ini cukup menarik karena kemudian lahir inovasi dari cerita ini ya, cerita nyata ini. Nah, saya ingin share tentang the Fosbury Flop Story ya. Jadi cara biasa yang dilakukan oleh atlet lompat tinggi itu biasanya seperti digambar pada slide ini. Dia meloncati palang rintangan dalam posisi dan gaya seperti yang terlihat pada gambar di slide. Nah, sampai dengan Olimpiade Meksiko tahun 86, cara ini biasa dilakukan, ya, mensejajarkan badan dengan palang, yang ini disebut dengan teknik Western Roll. Jadi berpuluh-puluh tahun lamanya terus-menerus cara ini dipergunakan. Nah, kemudian, namun cara itu nggak lama berubah. Ada seorang atlet yang saat itu tidak terkenal, dia mendekati palang rintangan yang sedang dipasang pada ketinggian 7 feet 4/4 inci. Dia lompat, tapi badannya tidak sejajar dengan palang tersebut seperti cara-cara yang biasa digunakan.
ya. Dia menggunakan cara yang berbeda. Dia melompat dengan cara yang sebaliknya, yaitu menghadapkan badannya ke palang. Dia bukannya menghadapkan badan ke palang, tapi membalikkan, ya, badannya membelakangi palang. Nah, dia mengangkat kakinya dan juga melompati palang dengan membelakanginya. Namanya Dick Fosbury. Nah, di masa itu ini adalah cara yang belum pernah dilakukan oleh atlet-atlet sebelumnya. Sehingga metode lompatan yang dilakukan itu kemudian mulai diaplikasikan, digunakan oleh atlet lainnya, karena Dick Fosbury setelah berkali-kali mencoba gagal, dia akhirnya berhasil bahwa cara sebaliknya dengan membalikkan badan melompat ini pada ketinggian tertentu pun berhasil digunakan. Maka muncullah metode lompatan yang hingga kini dikenal Fosbury Flop. Dan metode ini masih terus dipakai hingga sekarang. Fosbury Flop. Nah, The Fosbury Stop Story ini membagikan suatu pelajaran yang bisa diterapkan. Apakah itu misalnya dalam seni, bisnis, atau dalam aspek lainnya. Nah, bagaimana menjelaskan dalam benak kita dulu tujuan akhir, ya. Misalnya melalui Fosbury Flop ini, si Fosbury ini, Dick Fosbury, menggambarkan dulu tujuan akhirnya bahwa dia ingin bisa melewati palang itu dengan kemampuan cara yang baru tersebut, maka dia punya gambaran tujuan akhirnya seperti apa. Seperti halnya juga ketika kita ingin menerapkannya dalam bidang lainnya, seni kah, bisnis kah, atau sehari-hari, bahwa kita perlu punya gambaran tentang tujuan akhir, emosi yang ingin disampaikan, atau bila itu berhubungan dengan suatu produk, berarti produk apa yang ingin diciptakan, pengalaman apa yang ingin dikomunikasikan, bila itu layanan apa yang ingin ditawarkan. Nah, kemudian dalam kerangka aturannya, lakukan apa yang bisa. Kadang-kadang kita frustasi, udah nyoba, tapi manfaatkan frustasi dan eksperimen percobaan yang kita lakukan. Lupakan orang-orang yang ragu dengan tekad kita. Nah, kita terus mencoba, seperti yang dilakukan oleh Fosbury ini. Dia terus mencoba melatih cara yang dia temukan tersebut. Nah, kita perlu mengingat bahwa bukan hanya diri kita, bahkan mentor pun bisa terjebak dalam alur yang mandek dan melakukan apa yang terasa nyaman. Seperti sebelumnya, sebelum Fosbury Flop ini muncul, orang masih terus-terusan dengan cara yang nyaman bahwa melompat pakai gaya menghadap ke palang. Dan malah Fosbury dengan cara yang baru berhasil mencapai rekor dengan ketinggian tertentu. Dan dia menunjukkan bahwa dia melompat jauh lebih tinggi daripada siapapun sebelumnya dengan metode Fosbury Flop ini, dengan berpikir secara berlawanan dari orang-orang lain. Ini yang menarik, bahwa kreativitas juga bisa lahir dari bagaimana kita berpikir sebaliknya, atau berpikir yang sesuatu yang mungkin berlawanan, tapi sebetulnya bisa jadi metode baru yang cukup baik. Ya, nah, itu materi kita tentang kreativitas dan inovasi. Jadi dari situ teman-teman bisa belajar membedakan kreativitas dan inovasi, bagaimana ide-ide kreatif yang muncul itu diimplementasikan menjadi suatu produk, jasa, ataupun karya yang kemudian disebut sebagai inovasi. Dan bahwa untuk mewujudkan inovasi, kita juga perlu melatih diri untuk menjadi kreatif, seperti yang tadi disampaikan dari karakteristik atau ciri-ciri orang yang kreatif yang sebetulnya bisa dilatih, bisa dibangun sehari-hari. Dan juga karakteristik pemikiran yang kreatif itu seperti apa, yang open, yang terbuka, yang peka terhadap sekelilingnya. Nah, kemudian contoh dari pengalaman Dick Fosbury tadi, yang dia belajar berpikir sebaliknya, berpikir yang berlawanan, tapi justru menghasilkan suatu gagasan baru yang melahirkan inovasi. Sehingga metode Fosbury Flop yang tadi kita
diskusikan contohnya tadi, itu terus metode itu masih bisa dipergunakan sampai saat ini. Nah, oleh karena itu, tetaplah berlatih untuk kreatif melalui hal-hal yang ada di sekelilingmu setiap hari, aware, peka dengan apa yang ada di sekeliling kita, perhatikan. Nanti teman-teman juga akan belajar di sesi praktikum tentang look ya, belajar melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Oke, terima kasih semuanya, tetap semangat belajar dan sehat selalu. Thank you.